kambing bakar kecap. Sausnya mengkilap, ini dagingnya empuk, terus juga pastinya meresap. Jadi aroma daging kambing itu masih ada, tapi dia nggak ganggu. Udah pasti si rasanya tuh dia cocok. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin kambing bakar kecap ya, yang lengkap dengan tips mengolah kambing, khususnya buat kalian yang nggak terlalu suka aroma kambing yang kuat. Selain kambing, kalau kalian menggunakan daging sapi juga ini bisa banget ya, apalagi sebentar lagi ini mau Idul Adha, jadi jangan lupa save resep ini buat masak nanti. Nah, untuk kambingnya ini aku pakai potongan paha yang udah dipotong-potong ya, diiris-iris supaya nanti rasanya lebih cepat meresap dan juga aromanya tuh nggak terlalu strong. Kalau kalian mau pakai misalnya potongan iga atau misalnya mau pakai sapi juga silahkan. Di sini juga aku tambahin jeruk nipis itu buat marinasi untuk mengurangi aroma strong dari kambingnya. Ini untuk bumbu halusnya ya, jadi bahan-bahan yang wajib pasti ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas kalau sampai nggak ada juga di skip nggak masalah, dan juga lada butir. Mau pakai yang serbuk silahkan ya. Ini untuk rempah-rempahnya supaya aromanya lebih strong, khususnya kalau kalian masak kambing. Ini aku tambahin pala, ketumbar, jinten ya. Ini masih pakai yang utuh. Kalau mau pakai yang serbuk juga silahkan, pastikan si aromanya tuh dia masih strong. Untuk bahan-bahan aromatik dan pelengkap lainnya, ini ada daun salam, daun jeruk, dan juga asam jawa. Setelah diungkep, daging kambingnya ini kita akan tumis ya, seperti dibakar kecap gitu. Ini ada bawang merah, tomat, margarin atau bisa juga pakai mentega. Cabai rawit ini opsional. Dan saus-sausannya ada kecap manis serta saus tiram. Nah, untuk pelengkapnya kalian bisa hidangkan pakai nasi, emping, kerupuk, kalian bisa atur aja sesuai selera. Oke, yang pertama ini kita akan mengolah dulu daging kambing. Nah, biasa tantangannya dalam mengolah daging kambing tuh identiknya daging kambing tuh bau perengus ya. Ada yang memang suka, ada juga yang nggak suka banget. Nah, ini kita akan olah daging kambingnya untuk mengurangi si bau perengus itu. Nah, yang pertama ini aku mau peras dengan jeruk nipis ya, yang jumlahnya juga ini harus cukup. Untuk 1 kilo daging kambing biasa aku pakai 1-2 jeruk nipis. Asam sitrat atau citric acid yang di dalam jeruk nipis ini tuh bisa juga membantu memecah si baunya. Nah, biasa faktor yang mempengaruhi si aroma perengus dari daging kambing juga banyak ya. Misalnya jenis kambingnya, usia kambingnya. Biasanya kambing muda itu cenderung memang aromanya tuh lebih mild ya. Dan juga potongannya. Contoh kalau misalnya kita pakai tenderloin yang bagian daging kambing tuh, dibandingkan sama daging paha, biasa memang daging paha itu aromanya dia lebih strong. Nah, selain itu juga penanganan pada saat sembelih daging kambing, penyimpanan itu juga pastinya mempengaruhi ya. Ini jadi beberapa upaya yang aku gunakan untuk mengurangi bau perengus. Tapi tenang aja, aroma khas dari daging kambingnya tuh tetap bakalan ada. Nah, kalau udah dikasih jeruk nipis kayak gini, ini daging kambingnya aku mau rebus ya. Dan sengaja ini juga aku potong kecil-kecil supaya dia prosesnya tuh lebih cepat, lebih praktis. Kalau kalian misalnya menggunakan potongan yang ada tulang, iga, paha utuh, dan lain-lain, itu pastinya waktunya harus disesuaikan lagi. Ini rebus saja. Nah, karena ini potongan kecil-kecil ya, jadi 5-10 menit tuh udah cukup. Ini juga opsional, aku tambahin potongan jahe untuk mengurangi aromanya. Nah, kalau udah, ini tinggal kita tiriskan dan bilas menggunakan air mengalir. Oh ya, kalau kalian menggunakan potongan daging sapi, misalnya sengkel khas dalam ya, yang nggak ada tulang. Nah, sebenarnya tahap si marinasi dengan jeruk nipis dan juga merebus ini boleh di skip ya, kecuali kalau misalnya kalian pakainya buntut sapi, terus juga iga sapi yang memang aromanya lebih strong. Nah, itu bisa juga prosesnya sama persis kayak gini. Untuk bumbu halusnya ini tinggal kita blender aja ya. Ini mulai dari bawang putih, bawang merah, kemiri, lada butir. Ini aku campur yang hitam dan putih. Kalau kalian cuma punya salah satu silahkan, mau pakai yang serbuk juga silahkan, tapi kalau serbuk tuh cukup pakainya setengah takaran ya, karena dia udah halus. Aromatiknya ada jinten, ketumbar, pala, lalu jahe, lengkuas, kunyit juga ini aku masukin. Ini kita akan blendernya menggunakan minyak dan juga air supaya lebih licin, dan blender sampai benar-benar halus. Nah, kadang kalau ungkep daging, misalnya lengkuasnya mau utuh, jahe mau utuh juga itu bisa. Tapi aku lebih suka di blender, dia penggunaannya tuh lebih irit ya. Biasa kita pakai sedikit, tapi si aromanya tuh dia lebih keluar. Selanjutnya kalau minyaknya udah keluar kayak gini,
Sedikit berkerak di bawah nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan ungkep juga, nanti bakal lumer si bumbunya. Ini kita masukkan daun jeruk dan juga daun salam. Mau tambah serai juga silahkan. Lalu daging kambingnya ini kita masukin ya, tambahkan air. Untuk resep lengkap semua udah aku tulis di description box. Asam jawa masuk, ini asam jawa kalau lagi nggak ada mau di skip juga nggak apa-apa. Garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Kalau kalian suka daging kambing tuh yang empuk tapi masih kerasa kenyalnya, itu kita rebus aja, nggak usah di presto ya. Rebus cukup sekitar 30-45 menit tergantung dari dagingnya. Kalian lihat aja kalau memang masih keras ya mungkin perlu sampai 1 jam. Nah kalau kalian mau yang lebih cepat dan juga dagingnya tuh jatuhnya lebih lembut ya, dalam artian kalau digigit tuh kayak patah, lembut, nah itu bisa menggunakan presto, itu cukup 15-20 menit untuk potongan daging yang kecil-kecil kayak gini. Oke, ini udah jadi kayak gini, ini tuh kurang lebih mirip kayak gulai ya. Kalau mau dijadiin gulai kalian tinggal tambahin aja santan, tapi kalau misalnya untuk dibakar nggak usah disantenin nggak apa-apa, biar lebih awet juga dagingnya. Kalau mau simpen di dalam freezer, di kulkas, dalam keadaan yang udah diungkep kayak gini bisa banget. Pastikan kalian udah porsiin sesuai kebutuhan supaya meminimalisir kontaminasi ya. Jadi setiap mau keluarin dari freezer tuh udah 1 porsi, mau dibakar kecap bisa, mau dijadiin kuah gulai kayak gini juga bisa, tinggal ditambahin santan. Oke, sekarang ini kita akan siapkan yang untuk bahan tumisannya. Jadi walaupun judulnya ini kambing bakar kecap, tapi kita nggak akan real bakar di atas arang ya. Ini kita akan menggunakan wajan anti lengket aja biar lebih praktis. Ini kita potong-potong tomat, bawang merah, cabai rawit opsional. Dan ini tuh aku cuman mau masaknya sekitar 1/3 daging yang tadi kita ungkep ya. Jadi kalau kalian mau dimasak semuanya, nah tomatnya ini bisa dikali 3, bawang merahnya juga dikali 3. Untuk tumisnya ini aku pakai margarin. Kalau kalian mau pakai minyak biasa bisa, mau pakai butter boleh, cuman lebih cocok sejujurnya pakai margarin ya, aromanya tuh lebih nyambung. Masukkan bawang merah dan juga rawit ya, tumis sebentar sampai wangi. Dan kita masukkan si daging kambingnya. Ini aku suka sama kuahnya juga sedikit ya, supaya lebih gurihnya lebih meresap, lebih nikmat. Nah ini kita akan masak sampai si airnya tuh susut. Tambahkan kecap manis, saus tiram, dan juga tomat. Tomat kita masukin terakhir supaya nggak hancur ya. Nah kalau kalian suka sausnya tuh agak lebih basah, ini aku mau tambahin lagi sedikit kuah. Tuh, lihat ya si sausnya mengkilap, terus juga pastinya rasanya tuh gurih karena kita tambahin juga si kuah dari ungkepan dagingnya. Ini dagingnya empuk, terus juga pastinya meresap. Jadi aroma daging kambing itu masih ada, tapi dia nggak ganggu. Karena seimbang dengan aroma rempah yang kita pakai untuk ngungkep daging. Terus juga aroma smoky dari kita tadi masaknya tuh pakai api besar ya. Dan daging sapi, daging kambing kalau kita sajikan dibakar kecap gini udah pasti si rasanya tuh dia cocok. Buat kalian yang suka pedas, ditambahin cabai rawit juga ini bikin rasanya tuh dia makin dinamis. Tapi kalau buat yang nggak suka, di skip aja, nggak masalah. Oh ya, untuk kuahnya kalau kalian mau jadikan side dish ya, atau mau dijadikan gulai, kuah gulai, itu juga pastinya bisa banget. Nah jadi kalau misalnya kalian dapat daging kurban banyak atau belinya tuh sekalian ya belanjanya, nah itu bisa banget dibikin kayak gini ya. Jadi dagingnya tuh diungkep dulu, nanti tinggal dibagi-bagi, diporsi-porsiin. Ntar giliran mau dimasak, entah itu mau dijadikan kuah gulai ya pakai kuah ungkepan, atau mau dijadikan daging bakar kayak gini, itu tinggal dimasak aja mendadak ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.